Langkah yang ketiga, menetapkan taktik promosi pariwisata. Taktik promosi adalah cara untuk menjangkau konsumen akhir melalui saluran atau channel distribusi yang pada akhirnya konsumen akhir tersebut ditargetkan untuk merespon aktivitas-aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh pemasar destinasi pariwisata. Setelah direview, sudah ada target marketnya, dianalisis untuk situasi promosinya, dianalisis untuk situasinya dan ternyata modal dan segala macamnya mencukupi, baru ditetapkan taktik atau cara promosinya. Mau melalui cara apa? Jadi misalnya taktik promosi pariwisata itu mau langsung ke konsumen akhir atau mau ke middle-nya. Contoh, kalian bisa melakukan pemasaran pariwisata itu melalui usaha biro jasa perjalanan atau tour and travel. Jadi disampaikan ke tour and travel untuk promo paket wisata dan lain-lainnya. Terus nanti mereka menyampaikan ke pengguna akhir. Sekarang ini lagi banyak kan yang ada di media sosial itu tour and travel paket yang ditawarkan. Biasanya paket ke Singapura 3 hari cuma 2,5 juta. Sudah dapat Singapura, Thailand, sama Malaysia. Nah, itu salah satu contoh taktiknya. Atau mau langsung. Kalau mau langsung ke konsumen akhir, ya langsung promosinya ke konsumen-konsumen akhir tanpa melalui seperti biro-biro perjalanan semacam itu. Ditentukan mau langsung atau mau melalui perantara. Yang keempat, menetapkan sasaran audiens. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, mengkomunikasikan pesan pemasaran, kita harus tahu nih audiensnya atau penerima pesannya. Jadi sasaran audiens adalah sekumpulan penerima pesan komunikasi yang dibidik oleh destinasi agar tujuan dari promosi pariwisata dapat tercapai. Audiens tidak sama dengan target pelanggan atau target market karena audiens merupakan penerima pesan yang diharapkan target pelanggan merespon pesan destinasi itu atau pesan promosi itu. Kalau tadi misalnya Jatim Park kan menurut Mbak Neni target marketnya siapa? Tadi kan keluarga. Nah, berarti kalau tadi bilang keluarga, yang paling utama dari keluarga ini siapanya? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Nah, anak-anak ini adalah target market kita. Tetapi kan mereka tidak bisa dijadikan audiens. Kalau kita pemasaran ke anak-anak kan jarang bisa. Berarti audiensnya adalah Orang tuanya. orang tuanya, ayah ibunya. Bapak, Ibu, untuk liburan ke depan ini bagus loh Pak, ada media edukasinya untuk anak-anak. Nah, audiens ini diharapkan bisa menerima pesan pemasaran kita yang pada akhirnya nanti pesan itu disampaikan ke anaknya sebagai target market pemasaran kita. Paham ya tentang menentukan sasaran audiens ya? Jadi sasaran audiens itu bisa langsung ke penerima pesan atau mau langsung ke target marketnya. Nah, next, yang kelima, merumuskan tujuan, respon, dan target promosi pariwisata. Jadi, dalam penyampaian tujuan promosi pariwisata itu umumnya terdiri dari 3 hal, yaitu menyebarkan informasi, mempengaruhi, atau yang terakhir adalah mengingatkan audiens. Jadi gini, ketika kita memasarkan suatu produk atau menyampaikan suatu komunikasi, kalau menurut Kotler itu ada 3 hal. Maksud dari komunikasi kita atau maksud dari yang kita sampaikan. Yang pertama untuk memberitahukan atau menginformasikan. Itu namanya to inform. Kalau kalian tujuan promosinya itu hanya untuk memberitahukan bahwa di sini loh ada tempat wisata yang ini, ya sudah, berarti tujuan itu nanti disesuaikan dengan responnya. Nah, kira-kira respon audiens itu gimana ya? Dirumuskan dulu. Kalau audiensnya itu merespon baik, berarti targetnya apa? Kalau menginformasikan, berarti targetnya adalah
kalian menginformasikan, kalian mengirim pesan. Harapan kalian adalah pesan itu Tersampaikan. Tersampaikan. tersampaikan atau terbaca atau tahulah setidaknya gitu. Misalnya Mas Dadang ngasih info aja ke Hadi. Pak Hadi, di sana loh ada tempat wisata baru. Nah, itu kan menginformasikan kan? Menginformasikan. Nah, Mas Hadi, hasil akhirnya di Mas Hadi, informasinya tadi adalah di di Tahu saya. diketahui. Diketahui. Jadi dalam proses penyampaian informasi, dalam proses menyampaikan informasi pemasaran, dirumuskan dulu tujuannya apa. Kalau tujuan menginformasikan, ya berarti targetnya adalah wisatawan jadi tahu bahwa saat itu ada tempat wisata atau di tempat itu ada objek wisata baru. Nah, yang kedua, tujuan dari menyampaikan informasi itu adalah untuk mempengaruhi atau to pursue. Kalau untuk mempengaruhi berarti targetnya adalah Bayarnya, Bu. orang tersebut adalah membeli atau orang tersebut adalah Tertarik. tertarik atau terpengaruh. Jadi kalau tujuan kalian memasarkan objek pariwisata adalah untuk mempengaruhi agar wisatawan datang ke tempat kalian, ya berarti disesuaikan. Nanti informasi yang disampaikan itu seperti apa. Nah, yang ketiga dalam proses pemasaran pariwisata itu adalah untuk mengingatkan atau to reminder. Jadi kalian pernah datang ke tempat wisata sudah lama nggak datang, terus habis itu mengingatkan kembali kepada pelanggan untuk datang ke tempat wisata kalian. Nah, bentuk pemasarannya atau kalimat pemasaran yang dikomunikasikan harus disesuaikan dengan tujuannya tersebut. Kalau untuk reminder ya berarti targetnya wisatawan kembali apa? Berkunjung. Kembali berkunjung. Ya, seperti Ancol. Ancol siapa sih yang nggak tahu Ancol? Ancol ada di Jakarta. Untuk mempengaruhi ya tahapnya kalau memang di sana ada wisata baru ya berarti mempengaruhi. Kalau untuk mengingatkan kan sekarang ada ya kapan gitu kalau nggak salah itu ada iklan di TV tentang Ancol. Itu kan informasi yang disampaikan adalah mengenang kembali masa-masa kita di era seperti ini gitu. Pernah lihat itu nggak iklan Ancol yang itu Kak? Jadi kayak pengunjung itu dibawa kembali ke memori sebelumnya agar mereka tuh ingat dulu kenangan-kenangan di tempat wisata itu dengan harapan pengunjung sekarang ini bisa kembali datang lagi ke Ancol. Jadi poin yang ke berapa ini tadi? 5 ya. Yaitu merumuskan tujuan, respon, dan targetnya. Jadi tujuannya apa? Hanya menginformasikan aja kah? Atau mau mempengaruhi kah? Atau mau mengingatkan kembali kah? Setelah dirumuskan, baru dirumuskan lagi desain komunikasinya. Nah, desain komunikasi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tujuannya memang untuk memberitahukan, berarti nanti kata-katanya seperti apa. Dan yang kelima, enam, tujuh, memilih metode media dan saluran promosi pariwisata. Setiap metode media dan saluran promosi memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pemasar destinasi pariwisata harus mengetahui perbedaan karakteristik dari setiap metode. Media dan saluran promosi agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi promosi secara keseluruhan. Kalau memang tujuannya adalah untuk menginformasikan aja bahwa di tempat itu ada tempat wisata, berarti kan konsepnya masih memperkenalkan. Maka metode, media, dan saluran yang tepat adalah menggunakan
Sekarang metode, media, dan saluran yang paling dirasa efektif dan efisien untuk memasarkan pariwisata itu melalui apa sih? Medsos, Bu. TikTok. Digital, media sosial. Tetapi kan dengan memanfaatkan media sosial itu ada banyak kan? Ada yang seperti tadi, TikTok gratis. Kalau iklan di TV kan bayarnya mahal. Ya, harus disesuaikan sama tujuannya. Kalau tujuannya hanya untuk eh, menginformasikan karena masih memperkenalkan agar tidak memakan biaya yang lebih banyak, ya bisa menggunakan media sosial yang sifatnya gratis. Tetapi kalau memang sudah dalam tahap ingin mempengaruhi karena ingin menarik minat pelanggan sebanyak-banyaknya, juga bisa memakai media sosial lain yang mungkin lebih premium. Tetapi kan ada media-media sosial itu sekarang yang kalau mau premium kan harus berlangganan sama bayar. Next, menentukan anggaran. Jadi, makanya kenapa step by step-nya ini saling terhubung, karena setelah menentukan hal-hal sebelumnya itu akan terhubung dengan langkah yang berikutnya. Jadi, setelah menentukan medianya yang cocok, baru ditentukan anggaran promosinya. Kalau sekarang ini karena pengelolaan pariwisata, utamanya pariwisata yang bersifat alamiah, seperti gunung, pantai, itu kan kebanyakan dikelola oleh siapa? Daerah, Bu. Pemerintah, entah pemerintah daerah maupun pusat. Jadi untuk anggarannya pasti kan disesuaikan dengan anggaran belanja negaranya. Jadi untuk pengelolaan anggaran ini disesuaikan. Kalau memang ikut pemerintah ya berarti harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam anggarannya, anggaran pengeluarannya. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lain lagi kalau memang industri pariwisata yang bersifat bisnis atau dimiliki swasta, ya seperti kayak banyak kan industri yang dimiliki oleh swasta. Yang punya Jatim Park tuh siapa sih? Swasta. Swasta ya. Nah, itu anggaran dasarnya berarti disesuaikan dengan pengeluaran atau arus kas keuangan perusahaan. Jadi pada intinya semua metode, semua langkah sudah ditentukan, dilihat dulu anggarannya cukup atau enggak. Baru yang terakhir adalah mengimplementasikan, diimplementasikan lalu dievaluasi. Kenapa perlu dievaluasi? Karena biasanya dalam proses kita mengimplementasikan pemasaran itu akan mengikuti perkembangan atau pola zaman, apalagi seperti sekarang ya. Karena sekarang itu apa-apa serba viral, berarti untuk promosi atau pemasaran pun sebaiknya kita menggunakan hal-hal yang berbau viral dengan tujuan akan lebih cepat dan lebih gampang untuk dikenal sama target marketnya. Sampai sini paham tentang strategi pemasaran pariwisata? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah. Waduh, Pak Dadang udah ngantuk. Ya, Bu. Ngantuk Baru, ya? ya, Bu. Baru dari luar kota, Bu. Oh, oke, setelah pemasaran pariwisata, tujuannya adalah membentuk kepuasan wisatawan. Prinsip utama kepuasan adalah perbandingan antara apa yang diharapkan dengan tingkat kinerja yang dirasakan oleh wisatawan, atau secara garis besarnya sama. Jadi kalau harapan kita itu terpenuhi, realita dipenuhi sesuai dengan realita yang kita dapatkan, maka kita akan merasa Puas. Senang, puas. puas, senang, apalagi kalau melebihi dari ekspektasi kita. Lebih-lebih kan sekarang ini kebanyakan kita itu jarang sekali mendapatkan kepuasan ya, kalau misalnya main ya. Ya sama seperti yang tadi viral di Mojokerto itu. Harapannya ketika ke sana bisa menghirup udara dingin, enak, bisa goler-goler di rerumputan, ternyata itu penuh sama motor-motor, penuh sama tukang cilok, sama tukang es itu waktu ke sana tuh. Nah, itu berarti antara pemasaran pariwisatanya tidak bisa membentuk kepuasan
wisatawan. Nah, kepuasan wisatawan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keramahan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar, bagaimana mereka dalam menerima wisatawan ini. Kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kesopanan, akomodasi dan fasilitas sebagai faktor signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Budaya perilaku konsumsi, ini harga. Biasanya untuk sekarang ini untuk semua bisnis ya, bukan hanya di bisnis pariwisata, harga itu merupakan salah satu faktor penting yang cukup mempengaruhi kepuasan pelanggan ataupun kepuasan wisatawan. Karena saat ini dalam kondisi ekonomi yang masih baru bangkit dari keterpurukan COVID-19 itu, orang jadi mulai berpikir lagi, orang jadi mulai lebih pintar lagi mengatur keuangannya gitu. Jadi kalau sekarang kita mau bisnis, entah itu bisnis pariwisata atau bisnis apapun, usahakan ketika kita menentukan harga itu disesuaikan dengan target marketnya. Setelah ditentukan dengan target marketnya, dihitung lagi sesuai dengan kemampuan dari target marketnya itu. Karena kalau kita dari segi harga sudah tidak bisa bersaing, maka sudah dipastikan bahwa bisnis itu juga tidak bisa berlangsung lama gitu. Jadi pemasaran pariwisata yang akan dilakukan juga akan semakin berat, biaya yang dikeluarkan untuk promosi secara besar-besaran juga akan semakin besar. Next, kalau wisatawan itu sudah merasa puas, maka di kemudian hari dia akan berusaha untuk datang lagi, berkunjung lagi. Nah, maka yang terbentuk selanjutnya adalah Loyalitas wisatawan. Loyalitas wisatawan. Jadi loyalitas wisatawan itu bisa diukur melalui 3 ini. Pembelian atau kunjungan ulang, merekomendasikan ke teman atau keluarga, juga menceritakan hal-hal yang baik. Kalau citra dari bisnis atau industri pariwisata yang kita bangun itu baik, maka akan memperoleh, kalau kata yang seperti pemasaran tradisional itu adalah promosi dari menceritakan hal-hal baik itu sama seperti apa? Promosi. Promosi, Bu. Promosi, Lewat- iya, tetapi lewat pakai komunikasi. media apa? Yang promosi dari mulut ke mulut itu loh. Iya, komunikasi. Tular, Bu. Jadi menceritakan hal-hal baik itu sama saja dengan promosi dari mulut ke mulut. Jadi orang karena kita tahu cerita kita, tanpa direkomendasikan, mereka itu ingin mengunjungi tempat itu. Jadi pengukuran loyalitas wisatawan bisa dilihat melalui 3 cara ini. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Ada banyak. Ini saya kasih contoh dengan customer bonding. Customer bonding itu di saat ini tuh bisa dilakukan melalui financial bonding, di mana memberikan promo-promo atau diskon-diskon harga bagi wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung. Karena selain untuk membentuk loyalitas, juga sebagai media promosi dan pemasaran.